Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Sim, pegiat matematika. Kali ini yaitu membahas tentang bedah matematik kelas 4 SD MI semester 1. Pokok bahasan kali ini yaitu tentang bilangan bulan. Seperti biasa, 2 atau 3 soal akan kita kupas pada kesempatan kali ini. Yuk kita lihat soalnya kayak apa. Oke ya. Soal pertama yaitu tentang hasil dari 4 plus negatif 6 sama dengan berapa. Yang kedua, hasil dari negatif 5 tambah 8 sama dengan berapa. Kemudian soal yang ketiga yaitu hasil dari negatif 4 ditambah negatif 3 adalah berapa. Dari 3 soal ini adalah kelanjutan dari bagian yang pertama kemarin di video yang ke-87. Oke. Yuk kita langsung saja ke TKP ke soal yang pertama. Soal pertama, hasil dari 4 ditambah negatif 8 ditambah negatif 6 adalah titik-titik setidaknya A 10, B 2, C negatif 2, dan Do sama dengan negatif 10. Untuk menjawab soal yang seperti ini, seperti pada pembahasan yang kemarin, ya, maka apa? Untuk meningkatkan intuisi kalian, meningkatkan apa istilahnya daya ingat kalian, saya ulang lagi, ya, khususnya untuk adik kelas 4 SD, kuatkan untuk apa mempelajari tentang garis bilangan. Ya, jadi kalau dengan garis bilangan nanti sudah lanyah, sudah bisa di luar kepala, nanti pada akhirnya untuk bilangan apa saja tentang penjumlahan ataupun juga pengurangan bilangan bulat, saya yakin itu sudah bisa. Jadi ini tahapannya kalian misalnya masih dalam proses untuk menguatkan tentang penjumlahan ataupun juga pengurangan bilangan bulat, ya. Oleh karena itu pokok bahasan belajar nanti akan kita jadikan beberapa bagian, ya. Oke, langsung saja ke soal nomor 1 ini. Bagaimana pembahasannya? Yuk kita lanjutkan. Nah, seperti biasa saya ingatkan kembali tentang adanya garis bilangan. Maka kalau ada bilangan positif 4 ditambah negatif 6, maka apa? Berawal dari 0 ya. Dari 0, kemudian karena ini adalah bilangan positif 4, ya, ini positif 4, maka apa? Dari 0 ini berjalan ke kanan. Ke kanan itu 4 satuan. Jadi kalau dibuatkan nah gini anak panah, maka ini berjalan 4 satuan ke arah kanan. Ya, kalau begitu ini 4 satuan. Nah setelah itu kalau ditambah dengan negatif 6, nah maka Nah, dari posisi ujung dari posisi 4 ini tadi, ya karena ini negatif, maka karena ini negatif 6, maka dari ujung posisi 4 ini ke kiri 6 loncatan atau 6 satuan ke arah kiri. Gitu ya. Nah, ini kalau saya gambarkan tampak seperti ini. Nah, itu adik-adik. Nah, ya. Maka ini sama halnya dengan kita loncat ke kiri 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ya. Nah, maka kalau begitu ini negatif 6. Berarti dari ujung positif 4 tadi bergerak lagi ke arah kiri 6 satuan alias 6 langkah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka jawabannya berapa? Nah, kalau tambah seperti ini, maka jawabannya adalah bilangan yang dituju alias hasil akhirnya ini tadi, yaitu berapa? Negatif 2. Ingat ya, sehingga hasil penjumlahan bilangan bulat 4 ditambah negatif 6, ini jawabannya adalah sama dengan negatif 2. Ya, sehingga hasil akhirnya tampak seperti ini.
4 ditambah negatif 6, jawabnya adalah sama dengan negatif 2. Oke, nah adik-adik khususnya yang baru mengenal tentang bilangan bulat, harapan saya perbanyaklah yang ini dulu ya, sampai lahnya nanti kalau segalanya saya yakin sudah di luar kepala untuk menghitung bilangan-bilangan bulat yang lain, khususnya tentang penjumlahan ataupun juga tentang pengurangan bilangan bulat. Sehingga soal ini jawabnya adalah yang C, negatif 2 ya. Oke, sip, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua, hasil dari negatif 5 ditambah 8. Nah, ini soalnya sudah berbeda sedikit gitu ya. Nah, namun demikian, apa pilihan jawabannya? A, 13, B, 3, C, negatif 3, dan D, negatif 13. Ya. Nah, dari 4 pilihan ini, mana jawabannya? Sama seperti tadi, ayo kita kuatkan dengan garis bilangan dulu. Karena kita memang mengawali tentang penjumlahan dan juga nanti pengurangan bilangan bulat. Maka yang saya tekankan kali ini yaitu menggunakan garis bilangan dulu. Dan nanti kalau sudah lainnya, ya nanti dengan berbagai cara saya yakin banyak jalan menuju Roma untuk menghitung penjumlahan bilangan bulat. Oke ya, saya tanamkan untuk penggunaan garis bilangan. Saya lanjutkan untuk soal ini. Bagaimana? Nah, ini saya buatkan garis bilangan seperti tadi ya. Nah, ini berawalnya dari mana? Nah, berawalnya seperti tadi, berawalnya adalah dari titik 0. Nah, karena ini negatif 5, maka apa? Dari titik 0, kalau ini negatif, maka gesernya bergeraknya kemana? Ke arah kiri. Berapa satuan? Nah, ini karena negatif 5, maka ke arah kiri 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Jadi bergerak ke arah kiri. Kenapa kok kiri? Karena ini negatif. Kalau positif ya bergerak ke kanan. Gitu ya. Berawalnya dari mana? Dari titik 0. Oke, ke arah kiri. Nah, ini karena ini negatif 5, maka ke arah kiri 5 satuan. Tampaklah hasilnya seperti ini. Nah, setelah sampai di sini, ini ada D, maka pada ujung, nah ini negatif 5 ini tadi, apa? Nah, ini kan ditambah dengan bilangan positif 8. Maka apa? Dari ujung ini tadi, ini berarti karena ini tambah bilangan positif, berarti apa? Bergerak ke kanan 8 satuan. Nah, tampaklah seperti berikut ini. Ini ya, ini negatif 5. Ya. Nah, dari ujung ini bergerak ke kanan. Kenapa kok kanan? Karena ini positif 5. Positif 8 ya. Maka apa? Dia akan bergerak ke kanan 8 satuan. Ya, bergerak ke kanan 8 satuan berarti apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga apa ini ada? Nah, ini tadi dari ujung negatif 5 bergerak ke arah kanan sebanyak 8 loncatan atau sebanyak 8 satuan. Kenapa kok ke kanan? Karena di sini bilangannya positif 8. Ya, maka ke arah kanan 8 satuan. Tampaklah seperti ini. Maka hasil akhirnya, nah maka yang ujungnya ini dilihat. Berapa sih angkanya? Tampak di situ, yaitu hasilnya adalah positif 3. Sehingga kesimpulannya jadi ya, bahwa hasil dari negatif 5 ditambah dengan positif 8, hasilnya adalah positif 3, alias bilangan positif 3. Ya, sehingga jawaban soal ini adalah yang ya, ya. Nah, harapannya sekali lagi saya ingatkan ada ya, terus gunakan ini bagi adik yang pemula, yang baru mengenali bilangan bulat, khususnya tentang operasi bilangan bulat, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Terus saja jangan apa istilahnya ini enggan-enggan untuk apa membuat garis bilangan ya. Jadi setiap kali menemukan penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat, maka apa? Gunakanlah garis bilangan ini. Dan nanti kalau sudah lainnya tentang garis bilangan ini nanti akan terekam di dalam apa pemikiran kalian. Nanti apa? Wah, nanti sudah hafal sendiri, hafal ya sudah, tinggalkan, nggak perlu pakai garis bilangan ya, karena kalau sudah
banyak di dalam pemikiran kalian, saya yakin garis bilangan ini sudah tidak diperlukan lagi, ya. Nah, ini hanya alat untuk menanamkan tentang operasi bilangan bulat, khususnya tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, sip. Lanjut soal ketiga. Nah, soal ketiga ada bentuk seperti ini, ya. Hasil dari negatif 4 ditambah negatif 3. Hasilnya berapakah itu? Nah, pilihannya A 7, B 1, C negatif 1, Do negatif 7. Nah, maka bagaimana pembahasannya? Ayo kita lihat berikut ini. Sama seperti tadi, kita kuatkan selalu dengan menggunakan garis bilangan dulu. Karena ini memang masih materi awal tentang penjumlahan bilangan bulat. Oke, seperti tadi berarti di awal dari mana? Dari titik 0. Nah, dari 0, karena ini ada penjumlahan bilangan negatif, ya ini. Nah, awalnya kan ada apa? Negatif 4. Nah, karena ini negatif 4, berarti dari 0 ini ke kiri. Ya, berapa satuan? 4 satuan alias 4 loncatan gitu ya. Nah, maka kalau ini saya gambarkan, tampak seperti ini. Nah, ini ya. Ini loncat negatif 4. Nah, gimana? Nah, ini toh ya 1, 2, 3, 4. Nah, ini maka apa? Ini ke kiri 4 satuan. Nah, setelah itu kalau ditambah dengan bilangan negatif lagi, nah, maka apa? Dari ujung ini karena dijumlahkan dengan bilangan negatif, maka apa? Ke kiri lagi. Nah, ke kiri berapa satuan? Karena di sini 3 satuan, maka apa? Ke kiri ya 3 satuan gitu ya. Kalau ini misalnya bilangan positif, ya berarti ke kanan 3 satuan. Nah, untuk contoh soal ini apa? Ditambah negatif 3. Berarti apa? Dari ujung negatif 4 ini, saya teruskan ya. Ini maka apa? Geser ke kiri, loncat ke kiri 3 kali loncatan. 1, 2, 3. Maka itu adalah sama halnya dengan ditambah dengan bilangan negatif 3 itu. Nah, kalau begitu hasilnya gimana? Nah, ini ujungnya dilihat. Maka dilihat ujungnya ini. Oh, ternyata menunjuk angka negatif 7. Nah, maka hasilnya apa? Hasil dari, nah ini negatif 4 ditambah negatif 3, jawabannya adalah bilangan negatif 7. Ya. Jadi apa? Pada kesempatan kali ini untuk mengawali, ya, untuk agar bisa pemikiran kalian bisa secara refleks nanti bisa menghitung bagaimana penjumlahan ataupun juga pengurangan bilangan bulat. Ya, langkah pertama gunakanlah garis bilangan dulu. Dan nanti kalau sudah banyak, kalian bisa menggunakan dengan cara-cara yang lain dan itu sangat banyak sekali ya. Nah, caranya ya nanti kalian bisa gunakan ya. Nah, ini untuk soal ketiga, jadi soal nomor 3 ini jawabannya adalah bilangan negatif 7 alias Do. Oke, ya. Demikian pembahasan kali ini materi kelas 4 SD khususnya tentang pokok bahasan bilangan bulat dan konsep tentang pokok bahasan bilangan bulat yang tadi ya. Spesial di situ ya. Nah, ini adalah bagian yang kedua, nanti masih ada lagi bagian yang pertama, ketiga. Oleh karena itu, semoga bermanfaat. Oke. Nah, tapi juga demikian adik-adik ya, saya ingatkan kembali di sini ya, bahwa kalau ada bilangan min 4 ditambah min 3, nah, itu jawabannya adalah bilangan negatif 7. Demikian pula nanti kalau sampai menjumpai kalau ada bentuk seperti ini. Nah, ini. Kalau ada negatif 4 dikurangi 3. Nah, maka apa Adik? Ini ada prinsip yang digunakan bahwa apa? Kalau ada negatif A ya, ditambah bilangan negatif B, itu sama pula dengan negatif A dikurangi B. Ya, jadi apa? Bentuk yang seperti ini itu sama dengan yang bentuk seperti ini. Jadi apa? Negatif 4 kalau ditambah negatif 3, itu sama pula hasilnya dengan negatif 4 dikurangi 3. Ya, kalau nanti sudah bisa hasilnya dari sini kan plus kali min ya, nanti kalau perkalian bilangan bulat ya.
Plus kali ini jamnya negatif, makanya ini negatif. Ya, nanti kalau kalian sudah bisa ya. Nah ini masih mengawali, maka apa? Ada deh bahwa nanti kalau ada bilangan negatif 4 tambah negatif 7, jadi kalau negatif tambah seperti ini, maka sama hasilnya dengan negatif 4 dikurangi 3. Ingat itu ya. Sehingga kalau min 4 tambah negatif 3 jamnya negatif 7, maka min 4 dikurangi 3 jamnya negatif 7. Oke adik-adik ya. Ini mengingatkan saja, semoga bermanfaat. Oke lanjut. Ya adik-adik, terima kasih. Saya ingatkan kembali, masa depan adalah milik mereka yang mempersiapkan sejak hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.